Saudara, kita beralih ke sorotan lain, 24 korban perdagangan orang di Lampung masih menjalani pemeriksaan kesehatan dan trauma healing. Setelah dinyatakan sehat, para korban akan dipulangkan ke Nusa Tenggara Barat. Polri berjanji akan terus mendalami keterlibatan perwira polisi dalam kasus tindakan pidana perdagangan orang ini. 24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat berhasil diselamatkan Polda Lampung dari sebuah rumah di kawasan Raja Basa Bandar Lampung. Seluruh korban hendak dibawa ke Timur Tengah sebagai pekerja migran ilegal. Polisi pun bergerak cepat mencari siapa yang ada di balik kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Yang membuat heboh, rumah itu ternyata milik seorang perwira polisi. Untuk mengusut dugaan keterlibatan polisi dalam kasus ini, Polda Lampung berkoordinasi dengan Divisi Propam Mabes Polri. Milik ya, rumah itu atau tempat itu milik dari seorang anggota Polri. Tapi tentunya kita harus dalami bagaimana bisa mereka itu ada di sana, apakah betul atau bagaimana caranya sampai orang itu bisa ada di situ. Apakah sewa, apakah kontrak atau pinjam dan lain sebagainya. Ini harus didalami. Kemudian kami juga berkoordinasi, Propam Polda Lampung berkoordinasi dengan Propam Mabes Polri ya, untuk bisa ikut mendalami untuk melihat secara internal. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto berjanji akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang, tak terkecuali anggota Polri. Tak hanya itu, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap pelaku akan ditangani serius. Kan sudah jelas, arahan Bapak Presiden jelas, Kapolri jelas, Pak Menko jelas, ya ada bagian-bagian lah. Kalau ada yang terlibat, ya kalau misalnya yang polisi ada propam, kalau yang perlu dipidana, kalau ada melibatkan yang lain ada dari teman-teman dari POM gitu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi tindak pidana perdagangan orang di tahun 2023 mencapai 442 miliar rupiah. PPATK juga masih menelusuri jaringan tenaga kerja ilegal dari Kamboja untuk menindaklanjuti informasi dari penyidik Polri. Sampai saat ini PPATK sudah menyerahkan 4 hasil analisis terkait tindak pidana perdagangan orang dengan nilai sekitar 442 miliar ya. Dan sebagian tersangka dari hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK tadi itu sudah menjadi tersangka. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah Lampung akan memfasilitasi kepulangan para korban ke Nusa Tenggara Barat. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah Lampung juga akan memperkuat sosialisasi di desa soal prosedur sebagai pekerja migran yang legal. Sehingga nanti kalau sudah selesai semua, kami dalam waktu dekat akan segera memfasilitasi pemulangan para korban ini, para calon pekerja migran Indonesia ini ke daerah asal masing-masing di Nusa Tenggara Barat. 24 korban perdagangan orang masih menjalani pemeriksaan kesehatan. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Lampung memastikan kesehatan 24 warga Nusa Tenggara Barat yang jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para korban juga kini tengah menjalani trauma healing di Polda Lampung. Hingga kini, Polda Lampung sudah menetapkan 4 orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap 24 calon pekerja migran ilegal asal Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang di Lampung, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam di Lampung. Selamat siang Roma, sampai hari ini apa hasil penelusuran polisi terkait dengan keterlibatan salah satu perwira Polri dalam kasus ini? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara, bahwasanya pihak Polda Lampung melakukan evakuasi atau pengungkapan tindak pidana perdagangan orang begitu sebanyak 24 orang begitu asal Nusa Tenggara Barat. Artinya sampai saat ini pihak Polda Lampung masih melakukan proses penyidikan bekerjasama dengan pihak Mabes Polri dugaan keterlibatan
oknum perwira Polri ini, di mana dilakukannya evakuasi tempat penampungan rumah milik oknum perwira Polri ini diduga digunakan untuk menampung para 24 korban asal Nusa Tenggara Barat ini, Mercy dan juga saudara. Tapi perlu diketahui juga bahwasanya dikutip dari pernyataan Mabes Polri bahwasanya pihak Mabes Polri bersama Polda Lampung saat ini masih dalam proses pendalaman terkait dengan dugaan keterlibatan oknum perwira Polri saat ini, di mana bahwasanya apakah oknum perwira polisi itu yang melakukan penyewaan atau ada orang lain yang melakukan penyewaan terhadap 4 tersangka saat ini yang telah ditetapkan oleh pihak Polda Lampung. Mercy. Dugaan keterlibatan perwira Polri hingga kini masih terus didalami terkait dengan kasus perdagangan orang di Lampung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam atas laporan Anda.